Salam, apa kabar? Saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara hari ini. Dan saya akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kut yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini Yesus berbicara bahwa pikulah kut dan belajarlah kepadaku. Mungkin kita senang belajar. Sejak kecil kita senang belajar, dari TK, SD, bahkan sampai perguruan tinggi. Itu kesenangan kita. Tetapi Yesus mau mendidik kita hari ini adalah supaya kita belajar kepadanya. Mungkin kita berkata, loh, kenapa kita harus belajar kepada Yesus? Karena di dalam diri Yesus banyak hal yang perlu kita pelajari. Contohnya, dia lemah lembut, ya. Dia juga memberikan kelegaan kepada kita. Dia memberikan sukacita kepada kita. Dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Makanya hari ini saya berikan judul renungan ini adalah belajar kepada Yesus. Nah, mengapa kita belajar kepada Yesus? Yang pertama adalah kita belajar kepada Yesus karena dia guru. Nah, kita belajar kepada Yesus karena dia guru. Berarti kalau dia guru, dia bisa mengajar kita, bisa dia mendidik kita untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, untuk hal-hal supaya kita tidak menyakiti sesama, untuk supaya kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak menyakiti atasan kita tidak menyakiti rumah tangga kita. Itulah hal-hal yang banyak kita pelajari di dalam diri Yesus. Nah, saya akan baca ayat yang tertulis dalam Matius 10 ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Itulah mengapa kita belajar kepadanya. Yang kedua, mengapa kita harus belajar kepada Yesus? Belajar kepadanya karena ia rendah hati dan lemah lembut. Kita belajar kepada Tuhan Yesus karena dia rendah hati dan lemah lembut. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas. Ketika dia direndahkan orang, ketika dia dicambuk, dia tidak membalas. Bahkan dia memberikan kelembutan kepada mereka. Mungkin kita berkata, berarti kalau saya rendah hati, kalau saya lemah lembut, berarti saya kalah. Tidak. Justru orang yang rendah hati dan lemah lembut, itulah yang menjadi pemenang yang sejati. Makanya ketika Yesus dipermalukan, ketika Yesus disalibkan, apa yang terjadi, saudara dikasih oleh Tuhan? Dia bisa mempermalukan musuh-musuhnya. Begitu juga saudara hari ini. Kalau saudara lemah lembut, saya sangat percaya saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara akan bisa menyalahkan siapapun. Saudara akan tampil sebagai pemenang. Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita belajar kepada Yesus? Belajar kepada Yesus karena dia memberi kelegaan kepada kita. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Saya akan baca ayat di dalam Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia memberikan kelegaan kepada kita. Berarti kalau dia memberikan kelegaan kepada kita, dia akan melepaskan kita dari segala beban. Dia akan melepaskan kita dari segala tekanan. Dia akan melepaskan kita dari segala masalah. Dia akan melepaskan kita dari segala pergumulan kita. Berarti kalau dia memberikan kelegaan di sini, berarti kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan kedamaian. Kita akan mendapatkan sukacita. Bahkan kita akan mendapatkan kemenangan di tahun kemuliaan ini, yaitu tahun 2022. Saya sangat percaya. Marilah kita belajar kepada Yesus. Kalau saya ambil kesimpulan dari uraian khotbah saya ini, yaitu kita belajar kepada Tuhan karena dia adalah lemah lembut dan dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.